Halo sahabat semua, selamat datang di cerita kali ini yang penuh keajaiban dan persahabatan unik antara seorang anak sebatang kara dan seekor monyet besar di tengah hutan yang lebat. Kisah ini bukan hanya menghibur, tapi juga mengajarkan kita tentang arti cinta, keberanian, dan harapan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah ya, cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya atau pendapat kalian tentang kisah ini. Jangan lupa juga like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Yuk, kita mulai kisahnya. Langit menghitam. Angin menggila, mengangkat dedaunan dan membanting ranting ke tanah berlumpur. Hujan turun dengan ganasnya di hutan Bukit Serayu, wilayah yang dipercaya penduduk desa sebagai tempat bersemayam makhluk-makhluk gaib. Tak ada manusia yang berani melintas saat malam, apalagi di tengah badai seperti ini. Namun di tengah gemuruh petir dan gemerisik hujan, terdengar suara yang tak biasa. Tangisan bayi. Lirih, namun memilukan. Tangisan itu datang dari balik akar pohon beringin tua, pohon yang disebut warga sebagai tempat berdiamnya penunggu hutan. Sosok kecil menggigil di sana. Bayi lelaki, tubuhnya basah kuyup, hanya dibalut sehelai kain tipis yang telah sobek. Wajahnya merah, matanya memejam erat. Ia menjerit dalam ketakutan, seolah memanggil siapa saja untuk menyelamatkannya. Dari ketinggian pohon, seekor monyet besar berbulu keperakan membuka matanya. Tubuhnya luar biasa besar, hampir 2 kali tinggi manusia dewasa. Ia bukan monyet biasa. Matanya menyimpan kecerdasan yang menakutkan, namun juga rasa ingin tahu yang dalam. Ia melompat turun dari pohon, satu lompatan seperti terbang di antara hujan dan angin. Monyet besar itu mendekat perlahan. Ia membaui udara, memastikan tak ada bahaya dari manusia. Lalu matanya tertuju pada bayi mungil itu. Ia diam. Menatap lama. Bayi itu masih menangis, tubuhnya gemetar hebat. Lalu sesuatu yang ajaib terjadi. Monyet besar itu jongkok, tangannya yang besar dan kasar menyentuh tubuh bayi itu dengan sangat hati-hati. Ia mengangkatnya dan mengusap pipinya dengan bulu di lengannya. Tangisan bayi itu mereda. Matanya yang sembab terbuka perlahan, menatap mata sang monyet. Kilatan petir menyambar langit. Hujan masih deras. Tapi di bawah pohon beringin itu, 2 makhluk dari dunia berbeda sedang saling memandangi satu sama lain. Tak lama kemudian, dari semak belukar terdengar suara gemerisik. Sepasang mata liar mengintip. Seekor anjing hutan mengendap, mengendus bau darah dan susu. Namun sebelum ia sempat mendekat, monyet besar itu mengangkat tubuh bayi ke dadanya dan meloncat ke atas pohon seperti kilat. Ia menghilang ke dalam gelapnya hutan. Membawa serta makhluk kecil yang seharusnya mati malam itu, jika bukan karena tangan dari penjaga hutan yang tak pernah dikenali manusia. Di tengah jantung hutan yang tak tersentuh manusia, monyet besar itu membawa bayi mungil itu ke sebuah sarang tinggi di antara dahan pohon mahoni raksasa. Sarang itu terbuat dari susunan daun lebar dan ranting yang ditekuk rapi. Biasanya hanya digunakan untuk tidur malam atau berlindung saat musim hujan panjang. Tapi malam itu, sarang itu berubah menjadi tempat perlindungan bagi sesuatu yang jauh lebih lemah dari dirinya. Monyet besar itu duduk, menatap bayi itu yang kini mulai tenang dalam pelukannya. Ia mengeluarkan suara lirih, semacam dengkuran halus dari dalam dadanya. Sebuah panggilan alamiah, seperti seekor induk memanggil anaknya. Di sekeliling, monyet-monyet kecil lain yang menjadi bagian dari kawanan itu mulai mendekat. Mereka bergelantungan dari satu dahan ke dahan lain, berbisik dalam bahasa mereka yang sulit dipahami manusia. Mereka mencium bau manusia. Mereka resah. Seekor betina tua melolong pelan, memberi isyarat agar bayi itu dibuang. Tapi monyet besar itu hanya menatapnya sebentar, lalu berbalik dan memeluk bayi itu lebih erat. Ia mengeluarkan suara rendah, keras dan menggetarkan. Suara itu adalah perintah. Tidak ada yang boleh menyentuh makhluk kecil ini. Bayi itu, seolah memahami bahwa ia kini aman, mulai memejamkan mata. Napasnya tenang. Ia tidur dalam pelukan makhluk yang seharusnya menjadi ancaman, bukan pelindung. Malam demi malam berlalu. Monyet besar itu memberi bayi itu buah pisang yang dilumatkan, madu dari sarang lebah yang ia curi diam-diam, dan air hujan yang ia tampung di daun lebar. Tangannya yang kekar berubah menjadi pelindung, menjadi selimut, menjadi ayunan. Ia tak pernah punya anak.
Seekor induk yang tak pernah melahirkan, tapi hatinya tahu bagaimana mencintai. Di tengah kicauan burung dan jeritan binatang malam, ia bersenandung dalam bahasanya sendiri, mengayun bayi itu perlahan dengan irama angin hutan. Hari berganti hari. Bulan berganti bulan. Rambut bayi itu mulai tumbuh. Matanya mulai menatap tajam, mengikuti gerak-gerik kawanan. Tawa kecilnya mulai terdengar. Tapi ia tidak pernah menangis lagi. Di suatu sore, saat angin bertiup lembut dan matahari menembus celah dedaunan, monyet besar itu duduk bersama bayi itu di ujung dahan. Ia mengangkat tangan bayi itu, lalu mengajarkannya cara memetik daun. Tangan mungil itu gemetar, tapi ia mencoba. Monyet itu tersenyum, seolah bangga. Saat itu, untuk pertama kalinya, kawanan lain mendekat. Mereka tak lagi takut. Mereka duduk melingkar, menyaksikan keajaiban. Seekor manusia kecil, kini tumbuh sebagai bagian dari hutan. Dan monyet besar itu, kini bukan lagi sekadar penjaga. Ia menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi satu-satunya yang mengerti suara tangisan malam itu. Mentari pagi menyelinap masuk di antara daun-daun tinggi hutan Bukit Serayu. Sinar emas menyentuh wajah bocah kecil yang kini berumur hampir 3 tahun. Tubuhnya kurus, namun gesit. Rambutnya acak-acakan dan matanya liar seperti binatang malam. Ia belum tahu apa itu kata. Tak pernah mendengar ucapan manusia. Tapi ia fasih memahami suara angin, jeritan burung, dan dengusan marah dari kawanan. Setiap hari, ia memanjat pohon dengan kecepatan luar biasa. Ia melompat dari batang ke batang, meniru apa yang dilakukan oleh keluarga angkatnya. Terkadang ia jatuh, tergores ranting, menangis pelan, tapi selalu bangkit lagi. Monyet besar itu selalu ada, mengawasinya dari jauh, kadang mendorong, kadang menahan, tapi tak pernah mengekang. Hutan menjadi sekolah pertamanya. Ia belajar mengenali mana buah yang bisa dimakan, mana yang beracun. Ia tahu kapan harimau sedang mengintai dari bau angin yang berubah. Ia bisa membedakan jejak babi hutan dari langkah kijang. Ia tahu di mana lebah menyimpan madu, dan bagaimana menghindari semut merah saat panen. Bahasanya bukan dengan kata-kata. Ia bicara dengan mata, dengan gerak tubuh, dengan suara serak pendek yang penuh makna. Jika ia lapar, ia menatap monyet besar sambil menepuk perutnya. Jika bahaya mengintai, ia bersiul 3 kali lalu merunduk. Tak ada satu manusia pun yang bisa memahami bahasa itu. Tapi seluruh hutan mengerti. Suatu hari, saat ia sedang bermain dengan sebatang ranting di tepi sungai kecil, ia melihat bayangannya sendiri di air. Ia mengerutkan kening, mendekat, dan menatap lekat-lekat. Ia menyentuh wajahnya, lalu bayangan itu pun bergetar. Ia terdiam lama. Bayangan itu tidak seperti wajah monyet. Wajah itu lain. Ia menengok ke arah monyet besar yang sedang duduk di atas dahan, memandanginya dengan tenang. Bocah itu memandangi tangan kecilnya, lalu membandingkannya dengan tangan sang monyet. Ia melihat bentuk kakinya, bentuk telinganya. Perasaan aneh muncul dalam dadanya. Seperti pertanyaan yang tak punya suara. Ia berbeda. Malam harinya, saat bulan bulat sempurna menggantung di atas langit, bocah itu duduk di pangkuan monyet besar. Ia tak bisa menjelaskan, tapi dadanya terasa sesak. Ia memeluk monyet itu erat, lebih erat dari biasanya. Monyet besar itu mengelus rambutnya. Ia tahu, meski belum sepenuhnya paham, bahwa bocah kecil itu suatu hari akan menyadari siapa dirinya. Tapi malam itu, ia hanya memeluknya lebih erat, seolah ingin menunda waktu. Di antara suara jangkrik dan desir daun, 2 makhluk berbeda dunia saling diam dalam pelukan panjang. Dan hutan pun kembali terlelap, menyimpan rahasia mereka lebih dalam lagi. Hari itu panas terik. Hutan Bukit Serayu terasa lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung diam, angin berhenti berbisik, dan ranting-ranting kering patah saat diinjak tanpa ampun. Bocah kecil itu tengah memanjat pohon palem liar, berusaha menjangkau buah yang tumbuh di pucuk. Monyet besar mengawasi dari dahan seberang, sesekali mengeluarkan suara peringatan. Tiba-tiba, suara asing memecah keheningan. Bukan suara binatang. Bukan suara angin. Tapi suara manusia. Hei, lihat itu. Gerak-gerik di atas sana. Langkah-langkah berat menginjak semak. Terdengar suara logam bergesek, lalu gelak tawa kasar.
3 orang lelaki bersenjata senapan rakitan memasuki wilayah hutan. Mereka adalah pemburu dari kampung sebelah, terkenal suka menjual hewan liar ke pasar gelap. Bocah itu terdiam. Ia tidak tahu apa itu manusia. Tapi nalurinya memberi tanda bahaya. Ia memeluk batang pohon erat-erat, lalu turun perlahan ke balik semak. Tapi salah satu pemburu melihat gerakannya. Apa itu? Anak kecil? Atau hantu? Mereka mendekat, menyibak semak dengan gagang senapan. Salah satu dari mereka menatap tak percaya. Itu manusia. Tapi telanjang? Siapa dia? Sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, teriakan keras menggema dari atas pohon. Monyet besar melompat turun, menggetarkan tanah. Tubuhnya mengembang, bulunya berdiri, matanya merah menyala. Ia berdiri di antara bocah dan para pemburu. Salah satu pria mengangkat senapannya. Jangan dekati. Itu kera aneh, bisa menyerang. Tapi monyet besar itu tak menyerang. Ia hanya menggeram rendah, tangannya mengisyaratkan bocah kecil untuk mundur. Si kecil patuh, perlahan menyelinap ke semak di belakang. Lalu letusan terdengar. Peluru melesat, menembus udara, mengenai bahu sang monyet. Ia terhuyung, mengaum keras, lalu mengangkat batang pohon kecil yang jatuh di dekatnya dan melemparkannya ke arah penembak. Para pemburu panik. Mereka mundur tergesa, satu di antaranya terjatuh. Tapi mereka berhasil kabur, meninggalkan darah di tanah dan ketakutan di udara. Bocah itu berlari menghampiri monyet besar. Tangannya kecil, gemetar, mencoba menghentikan darah yang mengalir dari luka di bahu. Monyet itu menatapnya, matanya basah, tapi ia tetap tenang. Ia duduk pelan, memeluk bocah itu dengan satu lengan. Untuk pertama kalinya, bocah itu mengenal rasa takut yang bukan dari binatang, bukan dari gelap, tapi dari makhluk yang mirip dengannya, manusia. Hari itu menjadi tanda. Dunia luar bukan hanya berbeda, tapi bisa melukai. Dan bagi monyet besar, saat itu ia tahu waktunya menjaga bocah itu dari dunia lain telah dimulai. Beberapa minggu berlalu sejak luka itu menghitam dan perlahan mengering. Monyet besar kini berjalan lebih pelan, namun tak pernah lepas dari sisi bocah kecil itu. Sementara si anak manusia mulai menunjukkan perubahan. Ia tak hanya tangkas memanjat dan berlari di antara akar, tapi kini matanya lebih sering menatap jauh. Seolah pikirannya bertanya, tapi mulutnya tak bisa mengucapkan. Ia sering duduk di tepi sungai, melihat bayangannya sendiri. Mengusap wajahnya, membandingkan dengan monyet yang duduk di sampingnya. Kadang ia mengangkat tangannya, mencoba menyentuh langit. Kadang ia membuat suara-suara aneh, berusaha menirukan burung atau suara-suara asing dari manusia yang dulu muncul. Suatu sore, ia mendaki sampai ke puncak bukit. Dari sana, ia melihat sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Asap tipis mengepul di kejauhan. Atap-atap rumah berjejer kecil seperti kotak-kotak daun. Di luar batas hutan, ada dunia lain. Dunia yang entah bagaimana terasa akrab, meski asing. Monyet besar datang menyusul. Ia melihat ke arah yang sama, lalu memalingkan wajah bocah itu dengan tangannya. Tapi anak itu mendorong pelan, tetap ingin melihat. Monyet itu mendesar rendah, lalu duduk di sampingnya. Ia tahu, sesuatu di dalam hati bocah ini sedang berubah. Hari berikutnya, suara manusia kembali terdengar di pinggir hutan. Bukan pemburu, tapi penduduk desa yang masuk mencari kayu bakar dan akar obat. Mereka tertawa, berbicara, membawa keranjang di punggung. Salah satu dari mereka, seorang perempuan tua, berhenti di tepi sungai dan mencuci tangan. Bocah kecil itu bersembunyi di balik semak. Matanya lebar. Ia menatap perempuan itu lama. Perempuan itu pun merasakan sesuatu. Ia menoleh cepat. Tatapan mereka bertemu. Hening sejenak. Astagfirullah, siapa itu? Perempuan itu berteriak, tapi bukan karena takut. Lebih karena terkejut melihat seorang anak kecil, telanjang dan kusut, berdiri di balik semak. Teriakan itu membuat bocah itu lari. Ia menyelinap di antara akar, melompat ke batang pohon, dan menghilang. Tapi suara itu sudah terekam dalam telinganya. Sebuah bahasa baru, suara yang berbeda dari hutan. Hari-hari setelahnya, penduduk desa mulai membicarakan rumor. Anak hutan. Manusia liar.
Anak yang dibesarkan binatang. Cerita-cerita berkembang, dari sekadar desas-desus hingga jadi cerita yang ditakuti. Tapi bocah itu, tak mengerti semua itu. Ia hanya tahu, di luar sana, ada makhluk lain yang bicara dengan suara berbeda. Dan hatinya, untuk pertama kalinya, mulai ingin mendekat, bukan lari. Di malam yang tenang, saat bulan menyusup di antara celah dahan, bocah itu duduk di pangkuan monyet besar. Ia membuat suara-suara kecil, mencoba meniru ucapan perempuan tua itu. Monyet itu menatapnya lama, lalu memeluknya lebih erat. Ada sesuatu dalam hati hutan yang mulai retak. Sebuah batas yang mulai kabur antara alam dan manusia. Dan bocah itu berdiri di tengahnya. Pagi itu berkabut tebal. Kabut menggantung seperti tirai tipis di antara batang-batang pohon. Suara burung terdengar lebih jauh, sayup seperti datang dari mimpi. Bocah kecil itu duduk di tepi sungai, menggenggam sebongkah batu. Ia mengetuknya pelan, seperti sedang mengatur ritme pikirannya. Sudah 3 hari ia menyelinap ke tepi hutan, mendekati desa. Diam-diam, sembunyi di balik rimbun, ia melihat anak-anak bermain. Mereka tertawa, berlarian, memakai pakaian berwarna-warni. Ia tidak tahu nama-nama mereka, tapi ia tahu suara tawa itu bukan ancaman. Sesuatu di dalam dirinya menghangat. Hari ini ia kembali ke tempat itu. Tapi kali ini, seseorang melihatnya lebih jelas. Seorang pria muda yang membawa seikat kayu di punggung. Matanya membelalak saat melihat bocah liar berdiri di ujung semak. Tak ada rasa takut di wajah si bocah, hanya rasa penasaran yang tak bisa ia bendung lagi. Pria itu tak bergerak. Ia pelan-pelan meletakkan kayu, lalu duduk di tanah, mencoba membuat dirinya tampak kecil. Ia mengeluarkan sepotong pisang dari tasnya, lalu menyodorkannya dari jauh. Bocah itu ragu, tapi langkah kakinya maju. 1, 2, 3. Jarak mereka tinggal beberapa langkah. Lalu terdengar suara, hentakan tanah dari belakang. Monyet besar datang dengan kecepatan mengerikan. Ia mengaum keras, berdiri di antara bocah dan pria muda itu. Matanya marah, tubuhnya mengembang. Pria itu terkejut, lalu tergesa mundur dan lari. Bocah itu menoleh ke arah monyet besar. Matanya tidak senang. Ia mengangkat tangannya, mencoba menenangkan. Tapi monyet besar itu hanya menarik tangannya, menggandengnya pergi menjauh. Malam itu, mereka tidak tidur bersama di bawah pohon seperti biasa. Bocah itu duduk sendiri, memeluk lutut, menatap langit yang berbintang. Monyet besar hanya diam di cabang atas, matanya tak pernah lepas dari wajah bocah itu. Keesokan harinya, suara ramai menggema dari hutan bagian bawah. Penduduk desa datang bersama seorang aparat. Mereka menyusuri hutan, membawa jaring, makanan, bahkan boneka untuk memancing anak hutan yang kini jadi pembicaraan. Monyet besar tahu. Bahaya yang lebih besar akan datang. Ia memeluk bocah kecil itu malam itu dengan lebih lama, lebih erat. Ia menatap mata anak itu, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak punya suara. Subuh berikutnya, monyet besar membawa bocah itu ke puncak bukit, tempat mereka biasa duduk bersama. Di sana, ia menunjuk ke arah desa. Lalu menunjuk ke dada si bocah. Lalu menunjuk dirinya sendiri, lalu ke hutan. Bocah itu tak mengerti sepenuhnya. Tapi ia tahu, ada yang akan berubah. Monyet itu perlahan mendorong bocah itu ke arah jalur kecil yang menuju desa. Tangannya besar, kasar, tapi gerakannya pelan, lembut. Bocah itu menolak. Ia menangis untuk pertama kalinya. Tapi dorongan itu tetap ada. Sampai akhirnya, dengan langkah ragu, bocah itu berjalan menjauh. Ia menoleh beberapa kali. Dan di balik kabut tipis, ia melihat sosok monyet besar berdiri diam, tubuhnya tegap, matanya basah. Lalu kabut menelan sosok itu, seperti menutup halaman terakhir dari sebuah bab hutan yang tak akan kembali. Bocah itu berjalan pelan menyusuri jalan setapak menuju desa. Udara pagi dingin menyentuh kulitnya yang terbuka, namun hatinya terasa berat. Ia masih ingat pelukan hangat monyet besar yang melepasnya dengan berat hati. Tapi kini, langkahnya harus berani, meski ketakutan mengintip di sudut matanya. Setibanya di desa, penduduk mulai berkumpul, memandangi sosok kecil itu dengan penuh rasa penasaran dan keheranan. Mereka membawa pakaian sederhana, makanan, dan selimut.
Seorang perempuan tua maju, mengulurkan tangan dengan lembut. Selamat datang, anak kecil. Di sini kau tidak sendiri. Bocah itu menatap wajah-wajah baru yang ramah. Suara-suara mereka hangat, berbeda dari gemerisik daun dan desir angin hutan. Ia mulai belajar bicara, berjalan di jalan-jalan tanah yang tak pernah ia kenal. Dunia manusia yang dulu jauh, kini perlahan menjadi tempat untuknya. Monyet besar, meski tetap tinggal di tepi hutan, selalu mengawasi dari kejauhan. Ia tahu, anak itu sudah memulai babak baru, tapi ikatan mereka tak pernah putus. Alam dan manusia kini bersinggungan lewat satu jiwa kecil yang pernah dirawat oleh pelukan raksasa hutan. Hari demi hari berlalu, bocah itu tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh kasih. Ia mengingat pelajaran dari hutan, tentang keberanian, kesetiaan, dan cinta tanpa kata. Sebuah kisah tentang anak sebatang kara yang dibuang, tapi diselamatkan oleh makhluk tak terduga. Kini, ia adalah jembatan antara dunia manusia dan alam liar, membawa pesan bahwa cinta dan pelindung bisa datang dari tempat yang paling tak terduga sekalipun. Malam di desa terasa sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang menyelinap lewat celah-celah daun. Bocah itu, yang kini sudah mulai mengenakan pakaian sederhana dari penduduk, duduk di depan rumah seorang ibu tua yang ramah. Matanya menatap jauh ke arah hutan yang berjarak hanya beberapa ratus langkah. Di dalam pikirannya, kenangan akan monyet besar masih sering muncul. Bagaimana ia diselamatkan saat pertama kali tersesat, bagaimana ia diajari mencari makanan, bahkan bagaimana pelukan hangat itu membuatnya merasa aman. Tapi malam itu, sesuatu yang baru datang. Sebuah suara lirih yang ia tidak pernah dengar sebelumnya. Suara dari dalam dirinya sendiri. Sebuah ingatan samar mulai terbentuk. Ia teringat pada malam pertama ketika ia ditemukan monyet besar. Bayangan wajah seorang wanita yang samar-samar, sebuah rumah kecil di tepi hutan, dan sebuah tangan yang melepaskannya dengan perlahan. Bocah itu menggenggam tangan ibu tua di depannya. "Siapa aku sebenarnya?" tanyanya tanpa suara, hanya dalam hati. Ibu tua itu tersenyum pelan, kemudian berkata, "Kita semua memiliki cerita, anakku. Kadang cerita itu hilang, tersembunyi, tapi suatu saat akan kembali menemui kita." Hari-hari berikutnya, bocah itu mulai menemukan jejak-jejak lain dari masa lalunya. Sebuah kalung kecil dengan liontin burung, yang ia temukan di pinggir sungai. Sebuah goresan di batang pohon yang terlihat seperti huruf-huruf aneh. Dan suara-suara manusia yang kadang memanggil namanya dari kejauhan. Semua itu membuatnya semakin ingin tahu, meski hatinya juga masih ragu dan takut. Dunia baru ini penuh warna dan misteri, sementara dunia lama di hutan masih membekas di jiwanya. Monyet besar sering datang pada malam hari, duduk di batas hutan menatap desa dengan tenang. Seolah mengawasi, tapi juga merindukan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Di antara dua dunia itu, bocah kecil itu berdiri dengan langkah yang perlahan tapi pasti, mencari jalan untuk memahami siapa dirinya sebenarnya. Hari-hari terus bergulir, dan bocah itu mulai lebih sering keluar dari desa. Ia berjalan perlahan ke tepi hutan, tempat monyet besar menunggu dengan sabar. Pertemuan mereka selalu hangat, meskipun dunia di antara mereka kini berbeda. Suatu sore, bocah itu membawa sepotong buah yang diberikan oleh penduduk desa. Ia menyerahkannya pada monyet besar dengan tangan gemetar. Monyet itu menerima dengan hati-hati, lalu mengaum pelan, seolah mengucapkan terima kasih. Persahabatan mereka tak pernah pudar, meski jarak dan waktu berusaha memisahkan. Bocah itu belajar dari monyet besar tentang kesabaran, tentang alam yang tak selalu ramah tapi penuh keajaiban. Monyet itu belajar dari bocah, bahwa manusia juga bisa membawa kehangatan dan pengertian. Penduduk desa mulai terbiasa melihat bocah itu pergi pulang antara rumah dan hutan. Mereka pun mulai mengerti bahwa di balik sosok kecil itu ada kekuatan yang lahir dari dua dunia yang berbeda. Namun, ada bisikan-bisikan di desa tentang perubahan yang akan datang. Suara-suara yang berkata bahwa hutan akan terusik, dan dengan itu, ikatan lama akan diuji. Bocah itu menatap horizon, tahu bahwa perjalanan panjang masih menanti. Tapi selama monyet besar ada di sisi, ia merasa siap menghadapi apapun. Musim berganti dan daun-daun mulai gugur perlahan, menutupi lantai hutan dengan selimut warna keemasan. Namun,
Di balik keindahan alam itu, ada sesuatu yang mulai bergeser. Suara langkah berat manusia bukan lagi hanya dari penduduk desa, tapi juga dari orang-orang dengan alat-alat besar dan suara mesin. Bocah itu mendengar kabar dari warga desa bahwa mereka berencana membuka jalan baru yang akan memotong hutan, termasuk tempat tinggal monyet besar dan banyak makhluk liar lainnya. Hutan yang selama ini menjadi rumah dan pelindung kini terancam hilang. Suatu malam, ketika kabut masih tipis dan udara dingin menyelimuti, bocah itu menyelinap ke tepi hutan. Ia melihat cahaya lentera dan suara alat berat yang memecah kesunyian. Monyet besar berdiri tegap di tengah kerumunan pohon, matanya penuh amarah dan ketakutan. Bocah itu berlari mendekat, mencoba menenangkan. Tapi suara-suara keras itu terus mendekat, seperti gelombang yang tidak bisa dihentikan. Ia tahu, saat ini bukan hanya ikatan mereka yang diuji, tapi juga keselamatan hutan dan segala kehidupan di dalamnya. Malam itu, di bawah cahaya bulan pucat, bocah dan monyet besar berdiri berdampingan, bersiap menghadapi gelombang perubahan yang tak bisa mereka hindari. Pagi menyingsing dengan suara deru mesin yang semakin dekat. Penduduk desa mulai terbagi antara yang mendukung pembangunan jalan baru dan yang khawatir akan hilangnya hutan. Bocah itu berdiri di tengah, mencoba menjadi suara untuk monyet besar dan hutan yang tak bisa berbicara. Ia mengumpulkan beberapa teman desa yang mulai memahami pentingnya menjaga alam. Bersama mereka, ia membuat tanda-tanda kecil di pohon, menuliskan pesan dan harapan agar hutan tetap lestari. Monyet besar mengawasi dari kejauhan, sesekali turun untuk menemani bocah itu. Namun, kekuatan yang dihadapi sangat besar. Mesin berat terus bergerak maju, menebang pohon, membuka jalan baru yang perlahan menelan hutan. Bocah itu merasa kecil, tapi ia tahu bahwa perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil. Suatu malam, saat angin berbisik lembut, bocah itu duduk di bawah pohon tua yang dulu menjadi tempatnya bersama monyet besar. Ia mengangkat kepala, menatap bintang-bintang yang bersinar samar, dan berjanji akan terus berjuang menjaga dunia yang pernah menyelamatkannya. Meski hutan terus berkurang, semangat bocah itu dan teman-temannya tak pernah padam. Mereka mulai mengadakan pertemuan kecil di desa, mengajak penduduk untuk lebih peduli pada alam. Cerita tentang monyet besar dan persahabatan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Beberapa penduduk yang awalnya acuh mulai berubah hati. Mereka membantu menanam kembali pohon-pohon yang ditebang, menjaga anak-anak hutan yang terluka, dan menjaga keseimbangan alam yang tersisa. Bocah itu, meski masih kecil, menjadi simbol harapan di tengah ancaman yang nyata. Ia tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi ia juga tahu bahwa setiap langkah kecil berarti. Suatu sore, monyet besar muncul di tengah desa. Tubuhnya besar dan kuat, tapi matanya lembut dan penuh kepercayaan. Penduduk desa melihat kehadiran makhluk itu sebagai tanda bahwa alam masih memberi kesempatan. Di antara tawa anak-anak dan gemerisik daun yang mulai tumbuh kembali, ada harapan baru yang lahir dari kisah seorang anak sebatang kara dan monyet besar yang merawatnya. Waktu terus berjalan, dan desa kecil itu berubah perlahan. Hutan yang pernah hampir hilang mulai tumbuh kembali, meski belum sepenuhnya pulih. Bocah itu kini sudah mulai remaja, kuat dan bijaksana, menjadi penghubung antara manusia dan alam di sekitarnya. Monyet besar tetap setia di sisi hutan, sesekali datang ke desa membawa kabar dari dunia liar. Mereka berbagi cerita tanpa kata, hanya dengan tatapan dan kehadiran. Ikatan yang terjalin sejak lama itu menjadi kekuatan yang tak terlihat namun sangat nyata. Penduduk desa semakin menyadari bahwa menjaga alam bukan hanya soal pohon dan binatang, tapi juga tentang menjaga akar kehidupan mereka sendiri. Mereka belajar dari bocah itu dan monyet besar, bahwa cinta dan perhatian pada alam membawa berkah yang tak ternilai. Suatu malam, saat bulan penuh bersinar terang, bocah itu berdiri di tengah hutan. Ia merasakan damai yang dalam, suara angin dan bisikan daun menjadi lagu pengiringnya. Ikatan antara manusia dan alam yang ia jaga kini menjadi warisan untuk generasi mendatang. Kisah ini bukan hanya tentang seorang anak dan monyet besar, tapi tentang harapan dan kehidupan yang terus berlanjut di antara dua dunia yang berbeda. Hari-hari berlalu, dan cerita tentang bocah yang dirawat oleh monyet besar menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi di desa itu. Anak-anak kecil mendengarkan dengan mata berbinar,
membayangkan persahabatan luar biasa antara manusia dan alam. Bocah itu, kini pria muda, tidak pernah melupakan akar dan janji yang dibuatnya di bawah pohon tua. Ia mengajar anak-anak tentang pentingnya menjaga hutan, tentang menghormati makhluk hidup, dan tentang bagaimana cinta bisa datang dari tempat yang tak terduga. Monyet besar semakin jarang terlihat, namun kehadirannya tetap terasa dalam setiap hembusan angin dan desir dedaunan. Ia adalah penjaga hutan yang tak terlihat, sahabat abadi yang menjaga batas antara dunia manusia dan alam liar. Desa itu berkembang, tapi tetap menjaga keseimbangan dengan alam di sekitarnya. Kisah persahabatan yang lahir di tengah hutan menjadi pengingat bahwa kehidupan adalah tentang hubungan, perlindungan, dan harapan. Di bawah langit luas, cerita itu terus hidup, mengalir dalam darah dan jiwa setiap penduduk desa, menjadi warisan yang tak lekang oleh waktu. Suatu pagi yang cerah, pria muda itu berjalan menuju batas hutan seperti biasa. Udara segar dan bau tanah basah menyambutnya. Ia merasa sesuatu berbeda hari ini. Ada getaran halus di udara yang membuat hatinya berdebar. Di balik rimbunnya dedaunan, muncul sosok seorang perempuan. Wajahnya berseri-seri, tapi penuh misteri. Ia membawa sebuah tas kecil dan menatap pria muda itu dengan mata yang penuh arti. "Apakah kau yang dulu dirawat oleh monyet besar?" tanyanya dengan suara lembut. Pria muda itu mengangguk, sedikit terkejut. Perempuan itu tersenyum, "Aku datang membawa kabar dari dunia luar. Ada yang ingin kau ketahui, tentang masa lalumu yang selama ini tersembunyi." Mata pria muda itu melebar, campuran antara rasa ingin tahu dan ketegangan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, dan ada cerita yang masih menunggu untuk terungkap. Di bawah sinar matahari pagi, di tepi hutan yang penuh kenangan, sebuah babak baru mulai terbuka. Bab yang membawa harapan sekaligus tantangan. Perempuan itu duduk di bawah pohon besar, mengeluarkan sebuah buku tua dari tasnya. Halaman-halaman buku itu penuh dengan tulisan dan gambar yang tampak seperti peta dan catatan kuno. Pria muda itu memperhatikannya dengan saksama. "Aku adalah bagian dari kelompok yang mencari anak-anak yang hilang dari desa-desa sekitar," jelas perempuan itu. "Kau bukan sekadar anak yang tersesat. Ada alasan besar mengapa kau dibuang dan mengapa monyet besar merawatmu." Pria muda itu merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Pertanyaan yang selama ini mengganjal akhirnya mulai mendapat jawaban, meski belum semuanya. Perempuan itu melanjutkan, "Kelompok kami berusaha mengungkap rahasia lama yang berhubungan dengan kekuatan alam dan ikatan antara manusia dan binatang. Kau adalah kunci dari misteri itu." Monyet besar yang berada tidak jauh dari mereka, mengeluarkan suara rendah yang seolah ikut menguatkan kata-kata perempuan itu. Pria muda itu menatap buku itu, menyadari bahwa petualangannya belum berakhir. Ada dunia lain yang harus ia jelajahi, rahasia yang harus ia pecahkan demi menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dengan langkah mantap, pria muda itu menutup buku tua itu dan menatap monyet besar yang setia di sisinya. Ia tahu perjalanan baru ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang masa depan hutan dan seluruh makhluk yang hidup di dalamnya. Perempuan itu memberikan sebuah kalung kecil yang terbuat dari akar pohon dan batu alam, sebagai tanda persahabatan dan kekuatan yang akan membimbingnya. Bersama, mereka berjanji akan menjaga ikatan yang telah terjalin antara manusia dan alam. Monyet besar mengaum pelan, seperti memberikan restu. Angin lembut berhembus melalui dedaunan, membawa harapan dan kekuatan baru. Di bawah langit luas yang penuh bintang, pria muda itu melangkah maju, siap menghadapi tantangan yang akan datang. Kisahnya telah berawal dari sebuah hutan, tapi kini ia siap menulis bab baru yang lebih besar. Persahabatan, keberanian, dan harapan menjadi bekal utama dalam perjalanan yang tak pernah berakhir. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa kasih sayang dan perhatian dapat datang dari sumber yang tak terduga, bahkan dari makhluk yang berbeda dunia sekalipun. Persahabatan dan rasa cinta pada alam mengajarkan kita pentingnya menjaga dan merawat lingkungan serta makhluk hidup di sekitar kita. Dengan ikatan yang kuat dan tekad yang tulus, kita bisa menghadapi tantangan dan menjaga keseimbangan hidup. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk memberikan komentar,
like, dan subscribe agar saya bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya untuk Anda. Semoga Allah memberkati dan menjaga kita semua. Amin.